Pernikahan ibarat perjalanan panjang yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu pasti sebuah pernikahan yang bahagia akan terus berlanjut ataukah justru berakhir dengan pedih. Begitu juga dengan pernikahan artis dan penyanyi cantik Aura Kasih dan suaminya Eric Emerald yang harus berakhir di meja hijau. Rabu 19 April 2021, sidang perdana kasus perceraian Aura dan Eric digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aura Kasih didampingi kuasa hukumnya terlihat di sidang tersebut, sedangkan sang suami Eric justru tidak hadir tanpa kabar. Keinginan Aura Kasih untuk menyudahi pernikahannya bersama Eric akhirnya terwujud setelah majelis hakim menjatuhkan secara langsung perceraian talak 1 yang menyatakan Aura Kasih telah resmi bercerai dari Eric Emerald. Lantas, mengapa sidang kasus perceraian Aura Kasih dan Eric diputuskan secara first take? Dan seperti apa juga detik-detik Aura Kasih mengikuti sidang perceraiannya? Udah dipanggil. Oh iya, seperti apa teh? Udah ada persiapan. Udah lari-lari, udah jalan, udah ngerti inilah. Apa ya, banyak tahu, pintar anaknya sih. Masuk dulu ya. Alhamdulillah hari ini putusan perceraian Mbak Aura Kasih alhamdulillah udah selesai, sudah putus. Jadi setelah ini udah nggak ada sidang lagi. Alhamdulillah tadi diputuskan langsung sama majelisnya dan sudah selesai perkaranya. Ya karena memang kan sudah melalui proses panggilan secara patut ya dan nggak datang Ericnya. Jadi itu juga jadi pertimbangan kenapa bisa langsung diputuskan. Dan memang tadi pada saat persidangan Mbak Aura Kasihnya juga langsung datang. Jadi majelis bisa memastikan langsung kepada prinsipalnya, pada penggugatnya, dan alhamdulillah sudah selesai. Wah, alasannya nggak ada alasan, dia nggak ada kabar, kan nggak ada kabar. Untuk sidang Sahinani Febria Wiraatmaja binti Jaja Sugiyatna alias yang lebih dikenal dengan Aura Kasih, hari ini sidang perdana. Dan sidang perdana tersebut karena pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan karena telah dipanggil melalui media massa tanpa alasan yang sah, sehingga penggugat telah mengajukan gugatannya dan telah membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat itu telah dikabulkan. Dengan dikabulkannya gugatan penggugat yaitu gugatan perceraian dengan talak 1 bain subro. Jadi gugatan yang diajukan oleh penggugat telah dikabulkan dengan talak 1 bain subro. Walaupun hari ini sidang perdana, tetapi karena pihak tergugat juga tidak hadir dan penggugat hari ini juga telah membuktikan dalil gugatannya, dan dari keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa suami dari penggugat tersebut telah pergi tanpa alasan sejak 1 tahun yang lalu. Sehingga dengan dasar tersebut majelis hakim telah mengabulkan dalil gugatan penggugat karena dalil tersebut yang diajukan oleh penggugat itu sudah beralasan dan terbukti bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat. Ya, putusan ini adalah putusan first take. Jadi kalau putusan first take itu pihak tergugat itu tidak membela haknya atau mengabaikan haknya, gitu. Tidak membela haknya dia untuk mengajukan bantahan atau mengajukan dalil jawaban dia terhadap gugatan penggugat, sehingga karena penggugat telah mengajukan pembuktian dan hal itu terbukti di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan putusan first take. Keputusan menggugat cerai Eric Emerald merupakan keputusan yang tepat bagi Aura Kasih. Pasalnya, sudah setahun lebih Eric keluar dari rumah dan meninggalkan istri dan buah hatinya yang bernama Bella. Bahkan sampai saat ini keberadaan model asal Brazil ini pun tak diketahui Aura Kasih. Hal inilah yang membuat Aura Kasih cukup yakin untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Eric tanpa gugatan harta gono gini. Selain itu, hak asuh anak pun secara langsung jatuh ke tangan Aura Kasih.
Lantas, benarkah Aura Kasih sudah siap menyandang status barunya yaitu sebagai single parent? Sudah, aku aja menggugatnya waktu itu dari bulan Desember. Iya, dari bulan Desember. Sudah, insya Allah. Sudah yakin. Udah yakin ya Teh ya? Ya nggak ketemu sekitar setahun lebih ya. Nggak komunikasi, aku juga sampai lupa soalnya udah jarang nggak pernah hubungan juga. Enggak sih ya udahlah. Kalau gitu kan berarti aku juga nggak bisa maksa ya. Balik lagi ke orangnya, kalau memang dia memang karakternya seperti itu ya udah. Di Februari. Mulai pandemi akhir Februari. Oh, nggak ada soal itu. Untuk hak asuh juga. Hak asuh anak alhamdulillah ke Aura Kasih langsung. Iya. Aku yang penting selesai aja dulu. Nggak hilang sih, maksudnya dia juga pergi pamit. Maksudnya mau pergi, mau ada temen-temennya di Thailand gitu, terus kalian kerja gitu ya udah. Terus aku kan bilang jangan dulu pergi. Corona ini kan lagi COVID banyak tuh di luar negeri. Aku bilang takutnya ada apa-apa, dan ternyata feelingku bener ke lockdown kan. Habis itu ya sebenarnya bisa sih ada kesempatan untuk balik juga ya. Mungkin dianya nggak mau ya gimana ya. Aku nggak pernah minta, dia juga nggak pernah kirim. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Selama kita masih bisa kok, buat anak mah apa sih yang nggak bisa, siap-siap aja. Kalau ya ini pasti akan terjadi. Penyesalan aku hanya kenapa sih lu ngilang gitu loh, kan lu ada anak, udah gitu doang. Kok gitu? Sejak diputuskan secara resmi berpisah dari suaminya, Eric Emerald, Aura Kasih memilih untuk fokus dalam bisnis yang tengah ditekuninya. Dunia hiburan yang telah membesarkan namanya diakui hanya dijadikan sampingan belaka. Meskipun begitu, ia tak menampik jika banyak tawaran pekerjaan yang menghampirinya. Namun alasan tak ingin melewati perkembangan sang buah hatinya yang membuat Aura belum bersedia untuk kembali ke dunia hiburan. Aku sih ya rezeki itu di tangan Allah ya, maksudnya semuanya udah ada bagiannya, jadi nggak perlu khawatir lah sama rezeki ya. Menurut aku untuk Bella sendiri udah ada rezekinya masing-masing kan, jadi nggak perlu harus ribet dengan itu gitu. Dan aku juga masih oke kok, masih bisa kerja. Gimana ya, aku tuh lagi bikin bisnis kan, lagi pengen ngembangin bisnis, jadi kalau bisa entertain itu cuman kayak sampingan aja gitu. Aku kan ada klinik kecantikan juga gitu kan, mau difokusin di situ. Mungkin entertain itu sebagai ini aja, kalau aku kangen gitu kan, kayak kangen acting, kangen nyanyi atau kayak gitu. Tapi selama ini sih ya beberapa alhamdulillah udah ada tawaran, tapi ya balik lagi aku takut pulang malam gitu tuh nggak bisa ketemu Bella gitu kan. Jadi ya aku mikirin anak aja sih, progresnya dia nih lagi mau 2 tahun gitu, jadi aku lagi ngikutin progresnya dia gitu. Jadi aku pikir rezeki bisa dicari dan mungkin ada di tempat lain kali, jadi nggak usah ngoyo banget terus ninggalin anak, korbanin anak, karena aku tahu dia itu cuman punya aku gitu. Kecuali ada bapaknya, aku kerja ya udah lah ya, dia ada nemenin, tapi kan ini enggak gitu. Jadi aku nggak mau kehilangan momen-momen indah sama dia lah gitu. Sebenarnya dari kemarin juga udah beberapa sih untuk kayak web series, film gitu. Cuman aku masih concern di bisnis aku kan, klinik kecantikan, mau ngembangin juga dan nggak mau terlalu ngabisin waktu di luar gitu. Jadi kan karena Bella kan cuma tinggal sama aku kan. Jadi ya aku juga harus concern buat anak juga. Dari pertama mulai kita kena pandemik aja gitu kan, aku survive sendirian sampai sekarang. Jadi ada dan tidak ada ya aku masih sendirian terus gitu. Jadi ya udah ya bismillah aja lah, mau gimana lagi ya. Aku sih ya semuanya harus dimulai dengan bismillah gitu. Jadi ya kadang aku juga pernah insecure dengan masa depan, tuh gimana anak gue nih gitu. Aku harus survive gitu kan. Aku juga banyak juga yang orang yang butuhin aku. Jadi aku pikir ya udah kewajiban ya. Jadi jangan terlalu dipikirin gitu. Jalan aja. Sementara urusan hati, Aura Kasih mengaku sama sekali tak merasakan trauma pasca berpisah dari Eric Emerald. Malahan ia tak menampik jika sudah waktunya, tak menutup kemungkinan hatinya akan terbuka untuk membina kembali rumah tangga dengan pria yang menjadi jodohnya. Trauma sih nggak begitu ya, coba mengalir aja gitu. Ya mungkin kan udah bagiannya kali kan. Masing-masing orang kan, masing-masing perempuan udah ada takdirnya sendiri-sendiri gitu. Jadi menurut aku ya ini udah bagian dari takdir aku kali, harus menjalani hal ini dulu gitu. Tapi kan semoga bismillah kita juga lebih
ya lebih jadi orang yang lebih sabar, lebih ikhlas aja sih. Jadi lebih legowo gitu enak. Kita kan nggak tahu ya di hatinya dia tuh seperti apa gitu. Itu kan hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi aku juga nggak bisa ingin siapa-siapa. Aku fokus nata hidup dulu. Kan ini lagi beradaptasi untuk mau ngapain gitu. Terus kayak Bella kan udah mau beranjak besar. Kayak pendidikannya dia seperti apa. Jadi aku harus nata dulu itu. Fokus ke situ dulu aja sih. Yang penting sekarang udah selesai ya Mbak ya, Rafa ya.